أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam musnadnya Imam Ahmad meriwayatkan sebuah kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dan juga oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Berkata Anas bin Malik, "Kunna julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan, kemudian beliau bersabda, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang kepada kalian sesaat lagi seorang laki-laki yang merupakan min ahlil jannah. Fata'ala rajulun minal ansar. Maka keluarlah seorang laki-laki dari kaum Ansar, laki-laki biasa, bukan sahabat senior, bukan seorang tokoh yang kami kenal, dia hanya orang biasa. Dari tempat wuduknya, kata'allaka fi yadihi syamal. Jadi dia keluar dari tempat wuduknya dengan menjinjing sendal dengan tangan kirinya. Kemudian fasallu, dia salat 2 rakaat di dalam masjid. Falamma kana ghadan, keesokan harinya kami duduk lagi bersama Nabi. Kembali Nabi mengatakan hal yang sama, mislu dzalik. Yang muncul juga laki-laki yang sama sebagaimana kemarin, dan dengan kondisi yang sama. Dia keluar dari tempat wuduknya, dia menjinjing sendal dengan tangan kirinya, kemudian dia salat 2 rakaat di dalam masjid. Falamma kana yaumul tsalis, pada hari yang ketiga juga sama. Nabi mengatakan hal yang sama, yang muncul juga laki-laki yang sama. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pun penasaran dengan laki-laki ini, kenapa Rasulullah mengatakan laki-laki ini sebagai min ahlil jannah. Sehingga Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada laki-laki ini untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Dan laki-laki ini pun mengizinkan, silahkan engkau menginap di rumahku, tidak ada masalah. 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berada di rumah laki-laki ini. Tidak ada hal yang istimewa yang ia dapati pada sosok laki-laki ini. Apa yang kulihat baik di siang hari maupun malam hari sama saja dengan sahabat yang lain. Bahkan ada lebih sahabat yang lain daripada dia. Apa gerangan yang menyebabkan Nabi mengatakan dia min ahlil jannah? Karena penasarannya, kemudian laki-laki ini waktu jatah menginap sudah selesai. Nggak mungkin dia lanjut lagi, karena untuk mengenal seseorang itu cukup 3 hari kita berada di rumahnya, itu kita sudah sangat mengenalnya. Dia penasaran, maka dia berkata, "Wahai saudaraku, apa yang menyebabkan engkau disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang min ahlil jannah?" Ketika kami duduk bersama Nabi selama 3 hari, saat Nabi mengatakan akan datang kepada kalian seorang laki-laki min ahlil jannah, engkau yang muncul. Dan ketika aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan benar, dialah laki-laki yang kumaksud. Dan aku menginap di rumahmu, sesungguhnya aku ingin mencari tahu kelebihanmu apa, keistimewaanmu itu apa. Dan aku tidak mendapatinya, wahai saudaraku. Tapi aku ingin menggali lebih dalam, mungkin engkau punya rahasia-rahasia apa yang
tersimpan di dalam dirimu yang menyebabkan Nabi SAW mengatakan dirimu sebagai min ahlil jannah. Maka laki-laki ini pun menjawab, wahai saudaraku, aku tidak memiliki keistimewaan apapun. Mungkin hanya satu, karena orang tuaku mengajarkan sejak sebelum keislaman, sejak jauh hari masa kecilku, orang tuaku mengajarkan, jangan berkecil hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Berlapang dadalah dengan setiap kebaikan, kelebihan yang ada pada orang lain. Jangan pernah suuzon, buruk sangka dengan orang. Walaupun orang itu buruk sikapnya terhadapmu, tetaplah berbaik sangka kepada orang. Karena baik sangka itu adalah doa. Kemudian jangan pernah dengki, wahai anakku. Itulah pesan orang tua. Saya tidak, semua pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tuaku sampai hari ini ku amalkan. Aku tidak pernah dengki dengan orang. Aku tidak pernah buruk sangka dengan orang. Tidak pernah berkecil hati dengan keadaan dan kondisi orang. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abdullah bin Amr bin As, hadhihi allati balaghat bik wa hiya allati la nutiq. Inilah mungkin yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah keistimewaan yang ada pada dirimu sehingga engkau menjadi min ahlil jannah. Dan ketika dikonfirmasi kepada Rasulullah SAW, Rasulullah membenarkan. Itulah yang menyebabkan dia menjadi laki-laki min ahlil jannah. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hujurat pada ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berprasangka, banyak berprasangka. Karena sebahagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Su'uzon. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan awal malapetaka, kerusakan, ukhuwah, interaksi antar sesama manusia itu adalah prasangka buruk. Ini awal kehancuran, awal malapetaka. Bahwa hablum minan nas akan rusak ketika kita sudah mulai berburuk sangka. Hablum minan nas, ukhuwah imaniyah kita, interaksi kita dengan sesama kaum muslimin akan tetap terjaga dengan baik ketika kita bisa tetap husnuzon, berbaik sangka. Ketika sudah mulai buruk sangka, apalagi buruk sangka yang dipelihara, ini menjadi doa dia. Buruk sangka yang dipelihara terus menerus ini menjadi doa. Dan ketika sangkaan itu dipelihara, maka Allah akan mengkondisikan sebagaimana sangkaan itu. Dan ketika seseorang sudah mulai buruk sangka dengan orang lain, maka melangkah kepada berikutnya. Wala tajassasu, kata Allah. Jangan mengintip-ngintip salah orang. Jangan mencari-cari aib orang. Nah, karena sudah ada buruk sangka, maka otomatis untuk membenarkan buruk sangkanya dia akan mulai ngintip, dia akan mulai mencari salah orang, kurang orang, keliru orang, buruk orang, aib orang, mulai cari dia, mulai dia ngintip untuk membenarkan prasangka buruknya itu. Nah, kalau dia sudah dapat, wala yaghtab ba'dukum ba'da, kata Allah. Jangan kamu menggunjing, jangan kamu mengumpat. Jangan kamu bicarakan aib orang, buruk orang kepada orang lain. Tapi itu tadi, ini adalah urutan-urutan yang akan terjadi dalam kerusakan ukhuwah seseorang. Mulai dari buruk sangka, untuk membenarkannya, dia mulai tajassus. Ketika dia sudah dapat, maka mulai dia mengunjing. Nah, ini urutan yang sudah pasti ini. Maka Allah mengurut larangan itu sesuai dengan urutannya. Jangan buruk sangka, jangan tajassus, jangan gosip. Nah, yang lebih luar biasa lagi apa? Ketika sudah mulai hasad. Ketika sudah mulai dengki, ketika sudah mulai
Saat dia tajassus nggak dapet, dia buruk sangka, kemudian tajassus. Nah, saat tajassus ngintip-ngintip, cari-cari ya, salah orang, nggak dapet, dia ciptakan, dia karang-karang, dia buat-buat, karena nggak dapet tadi. Capek dia cari, nggak dapet juga ini. Gimana caranya biar orang juga benci dengan dia, biar orang juga sama sikapnya pada orang itu dengan dia. Maka dia ciptakan, dia karang-karang lah. Nah, ini jadi buhtan, fitnah. Bukan sekedar ghadab, bukan sekedar ghadab, bukan sekedar gosip. Karena gosip itu, menggunjing itu, mengumpat itu, ghadab itu adalah mengatakan hal yang benar, hal yang pasti, hal yang memang kita lihat. Itu namanya menggunjing. Tapi kalau dusta, kita hanya mendengar dari orang, kita tahu entah dari mana, dari medsos misalnya dan sebagainya, kemudian kita katakan, nah itu buhtan namanya, fitnah. Lebih tinggi dia, lebih dahsyat dia daripada ghadab. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh para ulama. Jika kamu mendengar keburukan orang, salah orang, aib orang, cukup sampai di telingamu saja. Hentikan sampai di situ, kemudian lupakan. Jangan sampai masuk ke otakmu, karena kalau sudah masuk diolah oleh pikiran. Jangan sampai masuk ke hatimu, karena kalau sudah masuk mulai di manajemen oleh hati. Ketika sudah penuh di otak dan di hati, maka ini barang akan minta keluar dia. Dan kalau sudah keluar, pasti lewat lisan. Karena sudah terlalu banyak, sudah jadi tong sampah, nah dia keluar. Ketika keluar, melalui lisan. Ketika melalui lisan, mulailah kita berbicara panjang lebar kepada orang tentang orang lain. Maka ada konsep berikutnya dari para ulama, bahwa seseorang yang membicarakan keburukan orang lain kepadamu, maka pastikan dia akan membicarakan keburukanmu kepada orang lain. Itu pasti, itu jaring laba-laba yang sudah pasti terjadi. Ya. Dia bicarakan keburukan aib orang kepada kita. Esok hari keburukan kita, aib kita, sampai ke suara kentut kita diceritain ke orang. Ada cerita itu jaring laba-laba. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, gosip itu jaring laba-laba yang nggak pernah selesai. Dan kita pun kalau menikmati, ya, mendengar keburukan orang, kita juga akan demikian menyampaikannya kepada orang. Maka jangan banyak-banyak menikmati, jadi tong sampah dia. Kalau di Eropa itu para konsultan bunuh diri sekarang. Kenapa? Karena dia di tong sampah. Orang konsul terus dengan dia nggak tahu mau konsul kemana, akhirnya bunuh diri dia. Cuma insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam dan saum atau saum yang kita lakukan ini adalah salah satunya untuk memanajemen diri kita dengan sikap ini. Bahwa siam ini bukan hanya urusannya dengan hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Sebagaimana saya sampaikan tadi malam, bahwa siam itu bukan hanya menahan diri dari apa yang masuk ke dalam mulut, tapi juga menahan diri dari apa yang keluar dari mulut. Nah, hari ini terkadang memang sebahagian kita mampu menjaga lisan kita, tapi tidak mampu menjaga tarian jempol kita. Dan itu lebih dahsyat sesungguhnya. Kalau lisan kita yang mendengarnya itu terbatas, ada tutorialnya dalam ruang yang terbatas dengan jumlah pendengar yang terbatas, selesai. Tapi tarian jempol kita ini tidak ada batas dia, tidak ada tutorial dia. Kalau sudah terkirim, maka itu menjadi multi level dia. Mana-mana dia. Dalam satu hari bisa jutaan orang membacanya karena multi level pengirimannya tadi. Berantai dia. Asalnya dari kita, kemudian terus berantai, bisa jutaan orang dalam satu hari. Luar biasa tarian jempol hari ini. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu senang, suka, cinta, bersemangat sekali untuk memakan bangkai daging saudaramu yang sudah mati itu? Tidak usah dijawab, fakar hitumu, kamu jijik, kamu tidak mau. Maka harusnya sejijik itu pula kita membicarakan keburukan orang. Wattaqullah.
Bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Para mufassirin mengatakan ketika memberikan pemahaman kepada kita tentang ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, bahwa kanibalisme yang paling keji itu adalah ini dia, orang yang ghibah, gosip, suka bicara buruk orang, aib orang. Apalagi kalau unsur yang ada di dalam pembicaraan itu dusta. Kita tidak melihatnya, kita tidak menyaksikannya, kita tidak tahu pasti kebenarannya. Cuma kita dapat informasi dari yang lain, dari medsos kah, atau ya. Kemudian kita bicarakan lagi, berantai lagi. Ya, apalagi diciptakan video potongan, ada 7 potongan dijadikan satu, entah kapan-kapan itu kemudian dikirim dengan maksud tertentu dan sebagainya, menjatuhkan orang, mendiskreditkan orang, menghina orang. Ya, nauzubillahi min dzalik. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Sudah tidak mampu lagi menjaga diri kita dalam ukhuwah ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang yang memfitnah, ya, setiap dusta tentang orang itu fitnah itu. Ya, setiap dusta tentang orang fitnah. Orang-orang yang memfitnah orang lain, yang berkata dusta terhadap orang lain tentang keburukan dan aibnya, akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan pertanggungjawaban. Jadi tidak usah hari ini kita bilang misalnya kita difitnah dan sebagainya, ya, kita mengatakan saya akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak perlu kita ngomong kayak gitu, Allah meminta nanti. Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Dan salah satu pertanggungjawaban itu akan dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil amal kebaikan orang yang berdosa ini, yang memfitnah ini, untuk diberikan kepada yang difitnah. Jika itu belum cukup menutupi fitnahnya, terlalu besar fitnahnya, diambillah dosa orang yang difitnah ini, kasih ke orang yang memfitnah. Jadi muflis dia, jadi orang yang sangat bangkrut. Dan orang hasad itu, orang dengki itu adalah orang yang sebusuk-busuk dan seburuk-buruk hati yang dimiliki oleh manusia. Nah, itu tadi, pada saat tajasus dia tidak dapat, maka diciptakan, ya, dikarang-karang, ya, keburukan orang. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa yang kita lakukan ini seharusnya mampu untuk menjadikan kita menjaga lisan kita, hati kita, pikiran kita di dalam berhablum minan nas. Karena la'allakum tattaqun itu adalah sebuah puncak karakter yang terbaik yang dimiliki oleh manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling baik dia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka takwa itu adalah karakter sempurna, karakter yang luar biasa. Pribadi yang begitu dahsyat di hadapan Allah dengan kebaikannya. Dan puasa mentarbiah kita untuk itu. Ya, untuk semakin lebih baik dalam interaksi kita dengan sesama manusia, dalam berhablum minan nas, dalam merajut ukhuwah yang semakin erat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa yang kita laksanakan pada tahun ini juga akan menghantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun dan semakin lebih baik nilai dan kualitas ukhuwah hablum minan nas kita dengan sesama kita insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.